teman-teman historian, kembali lagi bersama kami di BES Bincang Anak Sejarah, di mana dalam BES ini kita mendalami satu topik penting di setiap seasonnya. Dan di season kali ini aku bakal membahas topik yang seru, yaitu peluang karir lulusan SKI. Nah, kita perkenalan dulu ya. Nama aku Yusri Naila. Aku mahasiswa program studi sejarah dan kebudayaan Islam. Kalian bisa panggil aku Ucin aja ya. Kakak panggil aku Ucin aja, santai aja. Di sini aku akan berbincang hangat dengan narasumber yang sangat istimewa. Kak Arya, terima kasih sudah berkenan datang and thank you for having me here. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, Kak Arya ini merupakan seseorang yang dikenal oleh banyak khalayak. Beliau juga dijuluki aktivis pendidikan dan sosial. Beliau merupakan seorang researcher analisis dan Chief Project Podcast ya Kak. Namanya itu Islamic Studies Project. Nah, mungkin kakak boleh perkenalan dulu ya, biar kita semua tahu. Oke, nama kontennya apa di sini? Nama kontennya itu BES Kak. BES, Iya. Bukan HMPS SKI ya? Bukan. Halo sobat teman-teman BES, konten dari YouTube. Perkenalkan, nama saya Arya Bagus Nur Ajianto. Teman-teman atau orang-orang yang mengenal saya itu biasanya memanggil saya sebagai aktivis pendidikan dan juga sosial. Itu. Dan juga beberapa tadi partnya bahasanya saya juga dari teman-teman tim content creator Islamic Studies Project. Itu ada lagi? Udah itu doang? Udah, itu. Ya. Tak kira mau kenalan CV-nya semua di terlalu lama nanti. Tapi aku beneran excited banget sih Kak, soalnya aku tuh lihat kayak baca dari postingan IG and postingan lainnya itu ngegerakin aku sih Kak, honestly. Kayak aku mau bertanya-tanya tentang bagaimana sih perjalanan karir kakak itu, kayak gitu. Oke, sebelum bertanya nanti teman-teman mungkin bisa di follow and subscribe nanti IG dan juga akun dari Islamic Studies Project yang saya sampaikan tadi, itu salah satu mendukung juga. Iya. Tuh, nanti ditampilkan ya editor ya, halo. Tugasnya Nanti editor ditampilkan ini. ya. Nah, terus untuk tadi pertanyaan yang banyak, bagaimana bisa ya itu tadi? Ya semua berawal dari mau bergerak dan memulai. Itu saja. Iya. Itu jawabannya. Singkat padat jelas ya. Oh iya. Jadi kita tuh Kak bakal langsung bahas aja ya. Ya, lebih baik bahas aja. Gitu. Jadi kita itu bakal membahas tentang sesuatu yang menjadi banyak bentar, ulang ya. Jadi kita itu bakal bahas tentang sesuatu yang banyak sekali diobrolkan oleh mahasiswa SKI Kak, entah itu yang baru memulai ataupun yang udah lulus sekalipun. Jadi mereka tuh bertanya, apa sih peluang karir mereka yang sudah menanti di depan? Soalnya kan di umur kita yang awal berkarir, umur 20, navigating 20s ini, kita tuh merasa kita harus udah tepat mendapat pekerjaan, kayak berangkat ke kantor, terus berbelanja makanan untuk memulai bisnis baru. Kan padahal kalau kita itu harus sadari, untuk memulai karir tuh nggak perlu jalan lurus kan ya, berjalan lurus terus nggak perlu terburu-buru juga. Justru dengan kita memulai jejak karir, kita dapat mengetahui tentang peluang dan potensi lulusan SKI ini. Kita tuh bakal menyadari ternyata banyak pintu kesempatan yang selama ini belum kita sadari. Peluang. Iya, peluang. Nah, jadi kita tuh sekarang nggak bakal cuman ngebahas tentang kerja yang biasa-biasa saja, tapi kita tuh bakal belajar bagaimana lulusan SKI ini dapat berkontribusi secara strategis itu di berbagai bidang ya,
mulai dari bidang pemerintahan, LSM, pendidikan, media, hingga dunia kreatif dan bisnis sosial. Yuk kita simak bersama bagaimana inspirasi, peluang, dan kisah-kisah menarik yang akan disampaikan oleh Kak Arya. Oke, peluang ya, bicara Iya. peluang tadi sudah diantar prolognya oleh Mbak Uci ya tadi. Bahasanya peluang SKI sendiri itu ya, SKI. Kalau di saya di UIN, saya alumni UIN Raden Mas Said Surakarta, baru lulus 2024 kemarin. Ini nambah cerita pengenalan diri malah. Saya lulus 2024 itu kuliah selama 5 tahun, dalam arti 10 semester. Nah, saya enggak, tapi lulus dengan sempurna, cum laude, semua cum laude malahan. Diberi gelar sebagai wisudawan terbaik Fakultas Adab dan Bahasa saya. Nah, tapi dengan catatan 10 semester tadi, karena IPK-nya tinggi dan juga prestasi dan kontribusi yang diberikan kepada kampus. Nah, bicara peluang, bicara hal yang ingin kita raih dengan cara ada celah, yaitu yang dinamakan peluang, itu pastinya kita membutuhkan namanya skill, pasti. Sekarang kalau kita ingin meraih sesuatu yang bernama peluang itu sendiri, kalau kita nggak punya skill, kalau kita nggak punya kemampuan, kalau kita nggak punya spesialis tertentu di bidang yang akan kita raih, atau di bidang yang mau kita gapai itu tadi, ya mana sih yang mau menerima kita, lembaga atau instansi mana yang mau menerima kita. Katakanlah, saya sempat mendengar beberapa teman-teman yang pernah magang, ada katakanlah magang yang di kantor Kementerian Agama di beberapa daerah. Itu ada yang mereka magang hanya berangkat absensi, nulis stempel berkas pulang, berangkat absensi stempel berkas atau tata berkas pulang. Skillnya di mana? Administrasi semua orang bisa, disiplin berkas dan lain bisa. Itu tugasnya Kementerian Agama, mereka punya struktural jabatan tersendiri. Mereka digaji, sedangkan kita enggak. itu yang menjadi harusnya jadi konteks nyata ya. Maksudnya yang udah ngurus berkas itu orang-orang yang sudah digaji. Nah, kalau kita bukan termasuk orang yang digaji, dalam arti kita ada magang atau kita orang yang sedang melakukan pengembangan skill di situ, harusnya lebih dari itu. Kalau sekedar soal penataan berkas dan lain-lain atau di magang-magang tempat lain ya, itu bisa dilakukan oleh anak-anak SMK yang rate-nya masih di bawah kita. Iya ya. Kalian, saya udah lulus. Anda dan juga teman-teman mungkin yang sedang menonton ini ya, sedang masih kuliah ya. Itu kita bahwasanya harus sadar kita adalah strata 1, S1 yang akan meraih gelar sarjana. Seharusnya makomat atau tingkatan keilmuannya, tingkatan skill harus di atas anak-anak SMK. Kalaupun itu kan mungkin analogikan sendirilah, teman-teman sudah bisa berpikir rasional seperti itu. Nah, itu bicara skill ya tadi, bicara menyinggung soal skill. Kedua, peluang diraih itu pasti nggak beda jauh kalau di Indonesia atau ada orang dalam. Itu kata-kata yang sudah nggak liar ya. Iya ya. Bagi kalian sudah nggak orang dalam. Nggak asing. Bahasanya orang dalam itu pasti berpengaruh, apalagi di negara kita. Nah, bicara kalau kita nggak punya orang dalam, pertama. Kedua, bicara kita kalau jauh dari kata orang dalam, harusnya kita yang harus kita bayar, yang harus kita tunjukkan adalah integritas dan juga skill. Integritasnya dalam arti komitmen. Ini penyakitnya mahasiswa. Komitmen dalam arti jam pagi harus datang, katakanlah jam kerja jam 7. Mahasiswa sekarang kan kebanyakan mesti bangunnya siang. Iya. Saya bisa bilang kebanyakan ya, enggak semuanya ya. Ini jangan di judgement ini di komentar. Nah, bangun pagi itu adalah komitmen dan konsisten integritas seseorang. Seseorang dinilai dari kredibilitas dirinya. Yang mana tadi, kalau kita nggak bisa bangun pagi, nggak bisa beraktivitas pagi mulai dari pagi hari, kerjaan nanti akan molor. Bicara waktu akhirnya. Nah, mungkin introspeksi aja lah, bangun jam berapa. Itu belum nanti mengerjakan tugas dan lain-lain atau kewajiban lain. Kedua, tadi skill, kemampuan apa yang kamu punya atau yang kita punya. Di lain sisi, kita nanti akan punya ijazah yang bergelar S.Hum ya. Sarjana humaniora, benar kan? Sama berarti ya. Cuma sama. Diksinya beda. Di sini di UIN Sunan Kalijaga ini adalah sejarah kebudayaan Islam, kalau di saya sejarah peradaban Islam. Ada sedikit perbedaan tapi nggak apa, orientasinya sama, tetap sama. Cuma tadi ranah pembicaraan kita adalah peluang karir. Bicara peluang karir adalah tadi kredibilitas seseorang dan juga
integritas, dan juga skill. Nah, Nah, jawabannya iya. di 3 kata kunci itu. Oh iya. Kalau menurut Mas Arya, kembali ke awal lagi ya. Iya. Apa sih yang sering jadi pertanyaan utama mahasiswa SKI tentang masa depan karir mereka? Terus sebenarnya apa sih peran jurusan SKI untuk dunia kerja saat ini, Kak? Oke, kalau guyonannya ya, saya dulu ketika bangku kuliah tuh lulusan SKI, apa kedepannya mau gimana? Pay info locker, lulusan SKI SPI gitu. Terus ranahnya kemana? Kalau sebenarnya SKI SPI itu bicara SKI SPI ya, saya katakan mungkin di sini, mungkin kalau teman-teman baru dengar ya nggak apa-apa, atau kalau para ahli dan dosen mendengar podcast ini mungkin kalau ada salah dari saya bisa dibenarkan dengan baik, dan juga akademis, karena kita bicara itu bebas, tapi ada ranahnya. Nah, kalau SKSPI sebenarnya fakta yang terjadi, kita adalah memiliki seorang sarjana yang memiliki gelar S.Hum. Nah, S.Hum kita itu setara dengan lulusan ilmu sejarah di PTN, perguruan tinggi negeri. Dalam arti kita adalah pesaing dan juga kompetitor, kalau saya boleh menyebut kompetitor anak-anak ilmu sejarah. Sekarang katakanlah Mbak siapa namanya? Uci. Mbak Uci. Sekarang gini, analoginya. Mbak Uci kalau ditandingkan besok seangkatan kamu lulusan, katakanlah namanya Mbak Maulida dari UGM. Dia punya ijazah S1 UGM. Kamu ijazah S1 SKI, tapi gelar kalian sama, S.Hum. Kalau ngelamar kerja di suatu perusahaan atau katakanlah CPNS gitu, menang siapa? Kredibilitasnya. Nah, itu ya. Jadi mungkin teman-teman udah paham ya analoginya ya. Iya. Kita bicara fakta dan data nyata di lapangan. Dan itu terjadi. Saya melihat senior saya itu angkatan kelima di UIN Solo. Angkatan 5, dan saya melihat kakak-kakak tingkat saya mengalami pertarungan seperti itu, pertarungan peluang karir, yang mana tersingkirkan kebanyakan, dan akhirnya ada beberapa part-part atau tempat-tempat khusus yang bisa ditempati oleh kita akhirnya. Nanti ini kita bahas di topik pembicaraan selanjutnya. Tapi fokus kembali ke persaingan kompetitor. Iya. Kalau kita dibandingkan dengan PTN, kita bakal kalah faktanya. Nah, akhirnya peluangnya apa? Yang berhubungan dengan ilmu sejarah Islam itu adalah konsentrasi kita, spesialis kita. Jadi dalam arti kita diciptakan untuk ilmu-ilmu sejarah yang terkhususkan Islam. Katakanlah anak-anak Undip, anak-anak UGM, anak-anak yang ilmu sejarah PTN ternama di Indonesia, negara kita ya, itu oke lah, mereka nanti akan mengisi part-part. Kalau PNS itu di Dinas Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, di bawah naungan Kementerian Kebudayaan itu banyak slot-slot atau kota-kota untuk lulusan sarjana ilmu sejarah, bukan secara peradaban Islam ya, sorry ya, kalian sorry itu. Nah, tapi kalau sejarah ada kotanya dari Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan, nanti mungkin di bagian kurator, terus di Balai Cagar Budaya. Nanti teman-teman simpelnya, mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa ditaruh draft lowongan pekerjaan CPNS. Itu nanti ada. Nah itu permasalahannya adalah di slot kuota. Kita kuotanya lulusan sejarah peradaban Islam itu sedikit kalau di CPNS. S1 ya, belum S2 ya nanti ya. S1 dulu ya. Iya. Ini buat gambaran kalian ya teman-teman, biar sekarang harus mulai mikir kalian lulus mau ngapain gitu. Aduh. ini jadi kita refleksi bareng aja lah, jangan saling menjudge atau gitu. Nah itu kita akhirnya ada di slot-slot kuota yang tipis. Yang mana kalau di pemerintahan kita tipis. Tapi kalau yang berorientasikan Islam, nah saya katakan lagi, coba nanti bisa diakses lewat akses data Kementerian Agama yang mana membutuhkan lowongan pekerjaan lulusan sarjana humaniora. Nah itu kita diprioritaskan. Oh itu ada ya? Ada. Nah, coba nanti aku searching. Baru tahu loh. PR ini. Kementerian Agama bakal membuka kuota CPNS lulusan S.Hum. Nah itu nanti pembukaannya beriringan dengan seleksi CPNS P3K dari Kementerian Agama. Jadi kalau mau nyari loker yang berbasis ASN, jangan mau kalau jadi PNS dan pakai ijazah S.Hum, nah coba aja cari di Kementerian Agama karena Kementerian Kebudayaan. Nanti ada slot-slot khusus buat kita, SKI dan SPI. Nanti ada kok di situ. Itu kalian bisa baca sendiri, bisa cari sendiri. Saya memberikan gambaran
itu pekerjaan yang bagi saya nyaman untuk lulusan SHUM dan gajinya pasti hingga pensiun. Dua kementerian itu teman-teman. Ini rahasia publik yang harus saya buka itu. ini. Jadi tabir-tabir khusus yang mungkin dapat matkul dapat informasi tentang ini di kelas nggak? Enggak, Nah, aku coba enggak tanya ke dapat. dosennya. Iya ya, nanti Itu. aku tanya deh. Atau dosennya malah yang nggak tahu. Saya kurang nggak tahu sih. Cuman kalau saya buka itu karena dulu kenapa saya bilang seperti itu, dulu ketika saya di organisasi namanya Himpunan Keluarga Sejarah Islam, kita punya divisi bagian jaringan Kominfo, jaringan kerjasama. Kita akhirnya membuka peta peluang-peluang mana yang bisa kita masukin untuk lulusan SKI. Setidaknya kita kalau kita nggak bisa ngasih info loker, kita memberikan ilmu loker-lokernya di mana sih tempat-tempat kita. Iya. Nah, hasil riset kita menemukan di tahun 2023, kita menemukan ini ada kota-kota untuk lulusan SPSKI. Tadi di Kementerian Kebudayaan sama Kementerian Agama. Dua kementerian itu kalau kita mau ngincar ASN arahnya ke dua kementerian itu. Yang kita ketahui selama dari data riset yang kita cari. Nah, terus untuk lainnya mungkin Anda nggak asing mungkin tentang kayak kurator museum ataupun kayak pamong budaya tahu? Tour guide? Iya. Pamong budaya, tour guide museum. Ya oke, Tour tapi guide. itu bisa kita ambil kerjanya, lowongan pekerjaannya, asalkan tadi passion kita dan juga skill kita sesuai dengan ketentuan mereka. Apa yang mereka butuhkan, asalkan kita sesuai dan juga basic kita ilmu sejarah, tapi kita punya konsentrasi atau spesialis Islam. Oke, nggak apa-apa masalahnya. Soalnya Kak, ini kan banyak rata-rata nih, banyak yang keluaran SK itu jadi di bidang pendidikan, ternyata nggak perlu di sana aja ya? Iya, nah bicara pendidikan akhirnya saya tertampar dengan diri saya sendiri. Sorry ya, ini saya sampaikan. Saya dulu S1-nya SPI tadi ya. Iya. Nah sekarang saya alhamdulillah lanjut S2, menerima beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama dan juga LPDP itu. Iya. Lanjut S2 tapi bukan SKI atau SPI, tapi saya MPI sekarang, Manajemen Pendidikan Islam. Saya murtad jadi SPI. Karena apa peluang karir tadi coba. Iya. Slot peluang karir tadi ya Mbak. Dan benar-benar saya pikirkan matang-matang, wah ini untuk jenjang karir selanjutnya kalau kita mengandalkan SPSKI untuk 5-10 tahun ke depan dari analisa saya sendiri mungkin masih kurang lah bagi saya. Mungkin SPSKI bisa berjaya nanti pasca Indonesia Emas 2045 mungkin ya. Nah untuk sekarang kita adalah serpihan-serpihan debu yang masih mau mencari loker-loker yang pasti buat kita. Iya. Nah, itu. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan atau jadi harapan buat teman-teman untuk soal kota karir, peluang karir. Iya. Kemarin Apa itu, saya membaca Kak? narasi berita bahwasanya untuk Kementerian Agama sendiri membuka untuk teman-teman lulusan SPI atau SKI bisa jadi guru SKI di MI, MTS sama MA MAN. Dan kalian statusnya bisa P3K. Nah, P3K. sebelumnya kita nggak boleh ke situ asal kalaupun kita nggak ikut PPG dulu. Nah, syaratnya kalau mau jadi guru kan harusnya PPG dulu. Iya, Nah, kalau ini PPG. nggak harus, jadi langsung. Oh langsung, enak banget ya? Nah, itu yang mungkin harus disosialisasikan teman-teman. Kalian bisa jadi guru kalau pengen nyaman di tadi pekerjaan karir yang kalian incar atau emang benar-benar kita nggak bisa menjudge orang itu ya kenapa mengincar ASN atau seperti itu ya, karena kalau emang bener ranah karirnya ke sana dan juga potensi yang bisa dilakukan ke sana dan juga situasi kondisi dari diri seseorang itu menghendaki untuk ke sana, ya udah kejar aja karir itu tadi. Nah, itu yang nggak didapatkan di kuliah-kuliah umum. Karena saya sungkan dipanggil aktivis pendidikan kalau nggak paham seputar pendidikan nggak bisa menjabarkan nanti. Iya. Kalau di pendidikan itu yang lulusan SKI cuman bisa jadi guru aja ya Kak. Kalau kayak peneliti, kayak dosen, kayak gitu bisa nggak Kak? S1 dosen setahu saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Regulasi baru dari yang nggak bisa. perguruan tinggi Kemendikti sekarang yang kementerian di bawah naungan Kemenbud ya, yang mana menaungi soal pendidikan perguruan tinggi se-Indonesia harusnya minimal S2. Bahkan
ada perketat lagi regulasinya, wacananya S3, dosen itu minimal S3. Wah, Makanya lagi pada persiapan masuk S3 dulu, dosen-dosen yang S2 itu. Katanya, dan narasinya ya. Nah, untuk peneliti kita bisa itu pun nanti mungkin masuknya itu pendidikan kan kayak peneliti. Peneliti nggak mesti pendidikan. Peneliti itu bisa jadi kamu penerbit. Nah itu peluang karir teman-teman SPI atau SKI bisa lulus membuat CV atau usaha. Akhirnya ranahnya wirausaha tapi juga jadi peneliti. Penerbitan buku. Jadi penerbitan buku yang mana nanti kalian menerima naskah-naskah buku-buku dari akademisi ataupun dari penulis umum. Nah, kalian olah jadi kalian mencetak buku, munculin ISBN-nya dan lain-lain seperti itu. Nah, itu jenjang peluang karir buat kalian juga. Katakanlah ketika kalian dapat proyek, saya manggilnya proyek ya, sorry ya. Proyek satu buku di kantong kalian, di penerbit kalian, satu buku katakanlah pesanannya 2 juta. Nah, ini malah rahasia dapur sebenarnya. 2 juta. Nah, kalian nanti dapat untungnya per buku itu 500. Katakanlah seperti itu ya contohnya. Oh, aku baru tahu, Kak. 500 kali yang mesen kalian 200 orang, 500 kali 200 sudah dapat itu 1 juta. 1 juta lebih 10 juta malah. 200 orang. Nah, itu kalau laris kan penerbitnya kurang branding tandanya. Itu penerbit buku. Oh iya. Peneliti gitu. Kakak punya ini nggak alumni SKI yang berpengalaman di bidang itu kayak yang di Kemenag, terus di Kemendikbud, guru, sama yang penerbit tadi? Kalau SKI, kakak tingkat saya sekarang beliau malah ada, tapi bukan di Kemenang, tapi di MUI malah. Oh sekarang iya. Beliau di MUI lanjut S2 ilmu sejarah di UI, dapat beasiswa LPDP RI. Wow. Nah, tapi dia puasa dulu tuh, 2 tahun di atas saya dari UIN Raden Massaid Surakarta dulu. Dia alumni angkatan 2017, saya angkatan 2019. Nah, dia 2017 dia sekarang lanjut ilmu sejarah dan juga kerja di MUI juga. Nah, kalau bicara tadi kembali lagi ke skill ya. Bicara kita kalau mau masuk ke ranahnya gini lah, ibaratnya itu marketnya atau apa namanya ladangnya teman-teman PTN lah, ilmu sejarah kan ke Kementerian Kebudayaan gitu ya. Nah, itu kalau kita masuk ke sana udah disingkirkan dulu secara administrasi atau ini adalah rahasia publik lah. Itu kita udah kalah saing, bukan disingkirkan, tapi kalah saing karena itu bukan rumpun kehidupan yang kita terima selama di bangku perkuliahan. Kita kan kadang menerima teori-teori matkul atau presentasi soal Islam masuk di Jawa itu kan ya, Islam masuk di Indonesia Nusantara. Mereka nggak dapat mata kuliah itu. Harusnya kita mempelajari yang sejarah-sejarah di Kementerian Agama. Nah, kalau di Kementerian Agama ada beberapa alumni dari kakak tingkat saya itu, setahu saya baru 1 orang. Nah, itu pun di Kementerian Agama Kabupaten. Orang yang RI. Nah, itu. Kalau soal peluang karir ya itu. Gitu, Mbak. Kalau misalnya prospek lulusan SKI itu masuk ke media digital, Kak, itu gimana? Kayak podcaster, kreator digital itu tuh peluangnya gede apa enggak ya? Itu bukan peluang karir lagi, itu sebenarnya kerja sampingan. Kerja sampingan. Ya itu kerja sampingan lah, bisa dilakukan selain pekerjaan umum. Cuman yang harus teman-teman tahu, kenapa kita bicara karir sih? Mungkin jujur aja lah kita lah. Anda itu lulusan S1, kita nanti lulusan S1. Kamu dari desa atau kota? Sorry. Apa? Dari desa atau kota? Asal? Desa. Desa. Saya juga desa ya, saya anak desa loh. Jalan mana? Daerah mana? Aku Sunda, Tasik. Tasik Malaya. Iya. Oke, perkampungan di sana. Kampung? Ini kita bicara realitas sosial. Anda lulusan S1, warga-warga desa atau tetangga Anda mungkin ini jadi fakta lah ini. Kita sajikan fakta yang memberikan kesadaran kita lah. Kita di desa itu dianggap sebagai orang-orang yang sarjana ini, anaknya bapaknya sarjana ini, nanti dia anak kuliahan. Nah, kalau katakanlah tekanan sosial itu akan membentuk konstruk berpikir kita. Kalau kita nggak bisa menghasilkan suatu hal yang mungkin jadi tokoh, atau kita jadi orang yang pintar, atau kita jadi orang yang minimal tadi standar
ini yang kejam di negara kita. Standar kesuksesan orang-orang desa atau orang-orang umum kayak aku umum adalah anak atau anak-anak sarjana itu jadi ASN. Mungkin kamu belum merasakan kalau itu. Nanti coba kalau udah Ya, semester 8 jangan, Kak. nanti Aduh, akan serem. merasakan itu. Kalau kamu nggak bisa memberikan katakanlah insentif, kita bicara money, uang ya, uang yang cukup untuk orang tua, kehidupan yang stabil, ekonomi yang stabil juga, itu akan jadi tekanan sosial sendiri dan akhirnya apa? Gelar sarjana kita nggak kepake dan bahkan kita mungkin jadi tekanan sosial itu membentuk kita bakal dijadikan kayak bahan gibahan orang-orang desa dan itu terjadi beberapa orang hingga akhirnya pelariannya adalah menjadi guru honorer dan setelah honorer di Indonesia sendiri tahu sendiri lah aduh, dan apa bisa mencukupi untuk kebutuhan itu apalagi buat cowok. Nah mungkin ini jadi pertimbangan aja. Untuk itu akhirnya dari sekarang kita harus benar-benar menyiapkan peluang karir itu sendiri. Kita mau jadi apa dan gimana, minimal kalau kita nggak bisa meraih itu, kita bisa kalau kita nggak bisa menggunakan ijazah kita atau gelar kita, ya kita kembangkan skill kita. Nah podcaster yang Anda sebutkan tadi itu akhirnya ranahnya kesampingan. Kita punya ijazah katakanlah eshum, nah, tapi kita punya bukan kerja sampingan, skill sampingan podcaster. Orang-orang mengenal kita sebagai podcaster, bukan sebagai lulusan sejarah peradaban Islam atau sejarah budaya Islam. Lebih berjen atau lebih menjual mana sih dari ini? Oh iya. Nah itu akhirnya, tapi di sisi lain dari podcaster itu kita harus menyimbangkan kehidupan kita lah dari mungkin spiritualitas pribadi kita, kedua ekonomi kita, ekonomi secara finansial ya, finansial kita, terus diri kita cukup, orang tua kita cukup, itu jadi beban kita loh sebenarnya. Kita juga punya beban tersendiri. Kalau kita nggak bisa menata karir yang jelas, ya akhirnya kita menjadi beban negara, sarjana pengangguran. Nah, mungkin kameramen merasakan itu nggak tuh kira-kira? Halo. Kameramen. Oke. Aman katanya. Tadi kan kakak ngobrolin soft skill nih. Iya. Nah, soft skill apa aja sih yang wajib dimiliki mahasiswa SKI agar bisa lebih siap bersaing Oke. di dunia kerja ini, Kak? Saya akan mengatakan apa yang saya lakukan dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Itu adalah menulis. Anak sejarah. Nah, ada beberapa part narasi publik bahasanya sejarah ditulis oleh pemenang. Nah, pemenang adalah penulis. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menang, maka menulislah. Maka tulisanmu akan abadi dan tulisanmu akan berkarya. Nah itu. Jadi minimal menulis. Entah mau nulis apa, ya, mau nulis drama, cinta apa, novel, novel, terus buku akademis. Iya. Mau nulis beberapa hal kayak esai, artikel di koran-koran, media, publis, seperti itu. Nggak apa, asalkan itu menulis. Nah itu yang akan menjadi skill kita sebagai anak sejarah. Katakanlah gini teman-teman, Anda lulusan sejarah, Anda punya skill menulis, Anda punya relasi dosen-dosen, Anda punya relasi akademis, Anda punya relasi media. Ini tiga komponen yang mematikan. Mungkin adalah tadi udah lihat feed IG saya kan? Iya. Saya pin di pertama. Buku saya serahkan pada Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, itu saya bilang katakan apa yang kamu lakukan lah. Itu. Kok bisa sampai situ Mas? Kok bisa? Ya tadi rezeki itu akan membuka dengan sendirinya asalkan kita mengimbangi dengan kemampuan diri kita masing-masing. Dalam arti ikhtiar. Kita kalau benar-benar niat, jujur saya nggak dulu ketika mahasiswa tuh nggak punya niatan jadi anak sejarah. Saya Aku juga, Kak. Pendidikan agama Islam. Tapi jujur ya, faktanya saya dari sejarah peradaban Islam saya belajar menulis. Dari sejarah peradaban Islam saya belajar bagaimana kita harus adaptasi dengan hal-hal yang nggak kita sukai. Saya ambil SPI di Winraden Masa dulu itu karena UKT-nya murah Mbak, jujur. Ternyata. Ya akhirnya jawabannya kita harus melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai passion kita. Selebihnya toh orang bakal mencari kita kalau kita punya skill tadi. Ya asalkan tadi kembali ke skill. Skill itu bisa diasah. Kemampuan keterampilan itu bisa diasah. Asalkan memulai. Memulai. Yang saya baru menulis jujur aja 2023. 2023. Mungkin
beberapa Anda punya senior, kalau tahu senior ketua HMPS namanya Mas Ferry, terus Mas Rian terus Mas Salis Fahmi, ada yang tahu? Nah, Baru tahu Mas Halis saja. Nah, Salis, oke, itu yang di atas. Nah, kita dulu saya dulu aktivis di mahasiswa, saya dulu BEM, ikut BEM kampus terus ya aktivis di sejarah. Dunia saya penuh dengan keorganisasian, saya mencari peluang-peluang juga di organisasi. Di LCC, ya tadi setelah Yemis semuanya selesai, baru mulai menulis 2023. Aku juga ini loh Kak, masuk ke SK itu asal klik aja. Ya, Klik asal di, ya. iya, Terus diklik di UKT-nya murah? pilihan. Enggak, ternyata enggak. Aku tuh cuman mau kuliah tuh asal di Jogja aja. Oh, asal di Jogja. Iya. Jurusan Jogja. apa aja asal di Jogja. Terus ternyata kaget banget, ini keterima di SKI, kaget banget. Berarti kampusnya lagi butuhin tuh. Iya kayaknya. Terus ternyata aku tuh NIM-nya pertama Kak, kaget banget. Wah, kamu gacah sekali kamu. Aku bingung harus gimana. Ini jadinya podcastnya curhatan seorang host akhirnya, teman-teman. Itu ya. Jadi ketika memilih suatu jurusan, bagi Anda semua yang melihat ini atau anak-anak SMA, SMK, kalau mau lanjut kuliah harus benar-benar diperhatikan. Iya, karena aku juga jadi bingung peluang karirnya itu kayak gimana. Oke. Nah, dengan ini aku tuh bisa tahu peluang karirnya itu Oke. apa aja. Nah, mungkin setelah ini Anda mau jadi apa rencana? Aku kayaknya mau mau ngebangun museum Kak. Itu Oh, bisa bangun. nggak sih ya? Bisa. Bisa, karena di Tasik tuh nggak ada museum Kak. Ya, bisa. Berarti akhirnya apa, skill yang kamu butuhkan adalah skill penelitian, riset. Kemudian kedua adalah skill kepenulisan. Nanti Menulis. mungkin Anda bisa lihat IG atau Instagram atau media namanya Mbak Bagi Sukoharjo. Itu beliau, saya kan punya kenalan aktivis sejarah. Dia bukan lulusan iya. sejarah, dia bukan orang sejarah, dia lulusan kesehatan malah orang Nasrani. Sering kerjasama dengan saya dulu. Kemarin habis menyelenggarakan pameran museum sejarah. Nah, itu hasil risetnya dia sendiri, hasil skill yang dia punya, bangun, di print jadi pameran-pameran. Asalkan relevan dengan objek yang kita teliti. Aku tuh soalnya mau bangun museum, di sana tuh ada pahlawan nasional Kak. Karajat Mustafa. Bagus, berarti Tapi Anda dia punya tuh visioner itu ya. Iya, tapi beliau tuh belum dikenang pahlawannya. Jadi nggak di ini museumnya. Aku tuh mau ngebangun museum. Ya, bangun museum Tuh. atau narasi sejarah tentang itu kan. Iya. Oke, berarti setelah podcast ini Mbak siapa namanya? Ucin. Nah, itu adalah PR-nya, tindak lanjutnya membangun museum yang ada di asal daerahnya. Membangun Nah, museum. akhirnya itu jawaban tadi, lulusan sarjana itu memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, nggak harus tentang uang sebenarnya, asalkan pengabdian itu juga keterampilan, asalkan bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi umat, itu bisa kita lakukan. Nah, itu yang membedakan mahasiswa UIN dengan PTN. Kita ada orientasi Islamnya gitu. Iya. Ada Islamnya. Apalagi kiranya. Apalagi ya? Tantangan terbesar yang biasanya dihadapi lulusan SK itu apa Kak, selain yang Saya sebutin harus tadi. iya Tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah lulus skripsi. Lulus S1 atau kalian lulus skripsi ya? Kalian lulus skripsi karena apa? Tantangannya itu tahap awal dulu ya. Skripsi atau lulus dengan mendapatkan gelar sarjana itu adalah gerbang pertama ketika kalian akan menjadi seorang orientasi karir yang kalian raih. Ini mungkin spoiler ya, tapi rasakan sendiri besok kalian. Kalian itu menghadapi satu gerbang dulu namanya lulus skripsi. Karena nanti wisuda. Itu sudah alhamdulillah kalian sudah dapat gelar ini. Banyak mungkin mas senior Anda banyak yang skripsi sampai semester 10, 11, iya 12. banyak banget Kak. Seterusnya. Saya juga merasa gitu. Saya lulus semester 10, bro. Gitu. Nah, tapi apa? Selesaikan skripsimu, selesaikan dulu. Nah, itu tantangan pertama yang harus kita hadapi. Nah, itu bicara skripsi semua orang mengalami lah. Dan struggle orang kan sendiri-sendiri. Kita nggak bisa memaksakan.
Tapi yang mungkin jadi refleksi kita adalah apapun masalahmu, apapun tantanganmu, hadapi itu. Jangan lari. Skripsi Jangan lari. dari dosen pembimbing. Lari ya? Baru maba ya? Aku baru maba, Oh, iya. belum alot Kak. Besok pokoknya kalau udah skripsi jangan lari sama dosen pembimbing, pokoknya komunikatif. Itu aja. Oh my Tantangan God. pertama, tantangan kedua. Itu silahkan teman-teman mulai menata setelah lulus mau kemana. Tantangan kedua adalah kita kelabaan. Bahasa Jawanya kelabaan. Kalau bahasa Indonesia kelabaan itu Apa ya? Kelabang. kaget, kagol. Oh, kaget. Kaget, shock, Iya. shock culture. Shock culture. Culture shock. Setelah lulus ada shock culture yang mana kita terbiasa ditekan dengan kegiatan-kegiatan materi di kelas, presentasi di kelas, tanpa kegiatan mengasah skill dan lain-lain. Ketika kita terjun ke masyarakat, kita infologer membawa arsip map coklat mencari loker ke tempat lain, infologer dah. Pertanyaan utama pasti sekarang HRD itu adalah skill kamu apa, Iya, selain iya. ijazah kamu. Karena apa tadi saya udah bilang, persaingan kita nggak cuma SKI atau PTKIN, PTN juga. PTN. Jadi munculkan personal branding yang bagus. Setidaknya gini, ketika kamu diwawancari, tantangan kita adalah gini. Ketika katakanlah kita daftar kerja, skill kamu apa? Searching nama saya di Google nanti sudah muncul. Clear. Coba searching namamu di Google setelah ini, bisa nggak? Muncul nggak nama foto wajahmu di Google muncul? nggak? Kayaknya Tapi sekali lagi saya mengatakan apa yang saya lakukan. Coba searching nama saya di Google nanti udah ada kok, itu. Itu tantangan kita. Personal branding. personal Untuk branding. menunjukkan integritas kita. Di lain sisi setelah kita keterima menjadi seorang pekerja di suatu perusahaan atau di lembaga, kita harus menunjukkan komitmen kita yang tadi bangun pagi, aktivitasnya lancar, amanah, jangan korupsi. Ayo, anak-anak SKS jangan korupsi kalian. Jangan samakan dengan tit. Gitu. Tit. Jangan sama dengan oknum tertentu gitu. Iya. Gitu, Mbak. Kan tadi Kak ini ya harus menata. Ya. Ada nggak Kak tips cara mahasiswa untuk mempersiapkan diri Ya, dari sejak awal kuliah? ini kalau didengar kalian sukses semua ini nanti. Mulai dari sekarang, teman-teman. Sekali lagi ya, saya harus mengatakan itu karena apa? Biar nggak omong doang, Mbak. Saya melakukan apa yang saya lakukan, wes gitu ya. Wes tadi. Kurang lebih nanti searching nama saya di Google, wes clear. Gini teman-teman, mohon maaf bukan maksud menggurui atau bagaimana ya. Kita saling sharing bareng, kalau sekiranya ilmu bermanfaat bisa diterapkan, kalau enggak silahkan abaikan saja, skip, scan kita kali ini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin menggapai sesuatu, maka kita tulis, catat lagi. Akhirnya apa? Membuat rancangan kita ke depannya mau seperti apa. Mungkin simpelnya gini, yang saya lakukan ya adalah saya membuat draft harian, hal atau kewajiban harian saya melakukan apa, dan juga target harian saya apa, kemudian mingguan apa, bulanan apa, tiga itu. Kita buat bikin rancangan 3. di papan tulis atau di kertas plano. Silakan kalian buat seperti itu. Mulai dari sekarang mulai nyusun target kita hariannya apa. Katakanlah saya setiap hari Jumat Sabtu Minggu saya punya target latihan desain grafis, Canva, Adobe Premiere, beberapa aplikasi editing seperti itu buat mengasah skill. Nah, itu yang mungkin jadi tips buat kalian adalah membuat catatan setiap hari kita harus produktif seperti apapun. Nah, dan juga kedua, nanti kan udah ketemu hari, minggu, bulan. Nah, satu buat target tahun ini kita mau ngapain aja, target atau wishlist kita apa sih? Wishlist tahun ini saya sudah tercapai beberapa hal, salah satunya beasiswa Indonesia Bangkit itu. Iya. Benar-benar bersyukur itu dapat itu dan benar-benar bertarung di situ. Apalagi itu bukan passion saya, kalau saya ambil manajemen pendidikan Islam. Nah, saya kemarin bertarung dari 13.000 orang yang diterima cuma 110 orang S2 dalam negeri. Itu wishlist saya di tahun ini. Salah satu. Nah, yang mau terbit lagi wishlist saya terakhir di tahun ini adalah itu terbitnya novel. Itu mungkin nanti bisa diikuti.
Oktober insya Allah udah rilis. Nanti dari Oh my penerbit God. Gunung Kunci di Solo. Itu novel saya udah terbit, tapi wishlist yang beberapa lainnya sudah terwujud semua. Udah Allah itu memberikan jalan buat apa yang kita harapkan. Karena apa yang kita tulis itu akan menjadi mindset yang kita ulangi setiap hari dan menjadi kebiasaan. Dan itu adalah tanda atau ciri-ciri orang kita adalah pribadi yang bisa meraih apapun itu. Nah itu tahunan. Kemudian terakhir, buatlah rencana jangka panjang. Saya menyebutnya RPG, rencana jangka RJP, rencana jangka panjang. Tahun 2025 sampai 2030, kalian mau dapat apa aja sih? Hal apa yang mau kalian raih setiap tahunnya? Tapi dengan tadi basicnya adalah harian, mingguan, bulanan, mau ngapain, kamu mau jadi apa, mau gimana, apa yang bisa kamu raih. Di luar dari kamu anak sejarah kebudayaan Islam, anak sejarah peradaban Islam. Jangan andalkan ijazahmu itu, andalkan dirimu sendiri. Iya. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Ijazah hanya pengantar saja. Iya. Saya nggak bisa S2 MTI kalau saya nggak dapat S1 SPI secara peradaban Islam. Jadi selain bikin list tugas, kita juga harus bikin list buat nge-branding diri ya, Kak? Betul sekali. Oh, oke. Kalau misalnya Karya bisa memberikan satu kalimat motivasi nih untuk mahasiswa SKI tentang peluang karir, apa yang bakal Mas Arya katakan? Ya, waduh, motivasi saya bukan motivator ya, Mbak. Berarti saya biasanya mah, sorry ya, kiblat motivator saya bukan apa Mario Teguh. Kiblat motivator saya Dokter Tirta. Di situ tetap ada kan, rumahnya Dokter Tirta. Gimana ya, aduh ini soal motivator ya teman-teman ya. Sorry kalau pembicaraan saya celelean atau cengengesan, tapi karena dari yang saya sampaikan mungkin fakta-fakta semua, dan fakta itu biasanya sepi atau menyakitkan biasanya. Biasanya lah ya. Jadi gini teman-teman, mungkin dari saya, refleksi dari saya sendiri dan juga persiapan ke depannya. Mulai dari sekarang mari kita berusaha menata diri kita masing-masing. Sebelum kita menata hal-hal lain, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, mau jadi apa kita? Itu saja. Kemudian kedua ya, katakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu katakan. Udah, kalimat itu sangat sakti itu buat apapun. Itu sakti banget sih. Nah, Soalnya dari tadi di Islam ada kata mungkin ya, diksi munafik. Nah kalau kita nggak bisa mengimplementasikan itu, kita jadi orang-orang munafik dong. Dengan kita memunafikan diri kita sendiri akhirnya, bukan orang lain. Iya, ya. Kita nggak bicara orang, tapi diri kita sendiri. Janganlah kita menyakiti diri kita sendiri. Selesaikanlah diri kita sendiri. Udah, itu aja. Saya bilang itu sama diri saya sendiri nih, teman. Kalau lainnya mau niru-niru, monggo, itu kembali ke kalian. Gitu. Biar karir ya tadi ya. Teman-teman. Gitu ya. Ada Kak? lagi? Udah sih. Udah. Oh, kalau Anda kata-kata yang mau Anda sampaikan apa kira-kira kepada pemirsa ini? Kalau kata-kata dari aku ya tentang pembahasan perbincangan kita kali ini, semoga kalian itu makin terbuka dan percaya diri bahwa jurusan kita itu bukan hanya soal teori aja ya Kak, bukan hanya sejarah semata, tapi kita tuh punya banyak peluang sama kontribusi nyata di berbagai bidang. Intinya terus belajar, terus mengasah kemampuan, membangun relasi yang baik ya Kak. Terus gali passion kalian, gali branding, terus kemampuan potensi intinya. Karena itu yang paling penting untuk membuka kesuksesan kita. Gitu Kak. Oke, itu teman-teman pemirsa didengarkan ya kata-kata. Ini udah dirangkum semua. Jadi nanti partnya ini harus di highlight harusnya. Jadi materinya harusnya Anda ini. Iya enggak, harusnya Kakak. Aku seneng dengerin. Oh, saya senang memancing seseorang untuk berpikir kritis itu bagaimana gitu. Oke gitu. Apa mungkin saya tutup podcast hari ini? Mau yang tutup saya? Aku aja yang tutup Kak. Iya silakan. Iya. Ini nggak pakai promosi ini kita. Enggak ya? Jangan Kakak boleh diminum. Kita disponsori oleh Suka Water ya. Suka Water. Oke, Suka Water ini wah ada logo Winsukanya ini. Ini segar. Saya tadi udah nyoba di luar. Ini rasanya segar.
dari air pegunungan katanya. Ada Lebih baik beli manis-manisnya ini nggak, Kak? daripada karena ini udah halal kan? Halal, Halal, alhamdulillah. insya Allah. Oh, ada MUI-nya teman-teman, halal ini. Pokoknya ada Islamnya ini halal, air berkah. Amin. Ya, Amin. oke, gitu. Nah, teman-teman mungkin udah ya podcast kali ini. Kakak Oke, terima kasih sudah sama-sama. ngobrol banyak bersama aku. Ya. Terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan BS ini. Jangan lupa di like, subscribe, and share agar kalian itu makin tercerahkan dengan peluang yang luar biasa di jurusan sosial humaniora ini. Sampai ketemu di season selanjutnya dengan topik yang tidak kalah keren. Oke. Berarti ini nggak keren nih? Ini keren, ini keren banget malahan, Kak. Oh my god. Sudah mendengar tausiahnya tadi?